Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di beberapa video terakhir kita telah mempelajari bagaimana caranya menyusun judul dari naskah pengabdian, menyusun bagian abstrak hingga pemilihan kata kunci, membedah dan menyusun bagian pendahuluan hingga menulis bagian metode di naskah artikel pengabdian kita. Video-video tersebut dapat Anda akses di tautan-tautan yang telah saya salin di kolom deskripsi di bawah video ini. Dan pada video kali ini, mari kita pelajari bagaimana caranya menyusun bagian hasil dan pembahasan di naskah artikel pengabdian kita. Dan nanti kita lihat contohnya berdasarkan dua judul yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu komponen hasil. Ya, lagi-lagi ya, di setiap bagian artikel pengabdian, apakah itu abstrak, pendahuluan, metode, hingga hasil dan pembahasan, itu memiliki keunikan yang membedakannya dengan artikel penelitian. Sekarang kita lihat komponen hasil di artikel pengabdian. Yang pertama presentasi hasil, masih serupa ya dengan artikel penelitian. Kemudian ringkasan hasil analisis data, kemudian interpretasi hasil analisis data. Kalau kita lihat serupa memang dengan artikel penelitian. Namun nanti ketika presentasi hasil ini, nanti kita juga perlihatkan bagaimana proses dari program pengabdian yang telah kita lakukan. Sekarang kita bedah satu persatu terlebih dahulu contohnya. Kita gunakan judul yang pertama terlebih dahulu. Ini kita masih membahas hasil ya. Setelah hasil kita lihat contohnya, nanti kita bedah pembahasan. Judul pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran STEM melalui program komunitas belajar para guru di SD Suburban Jakarta. Nah, ini merupakan bagian pertama yaitu presentasi hasil. Serangkaian aktivitas telah diselenggarakan di program PKM yang dilaporkan pada naskah ini. Dalam sesi workshop, guru-guru tampak aktif berdiskusi dan berkolaborasi dalam merancang modul pembelajaran. Bisa kita sajikan di gambar 1. Foto lain memperlihatkan penerapan metode pembelajaran STEM di kelas serta sesi mentoring yang melibatkan para ahli STEM dan guru di gambar 2. Lalu selama periode program terjadi peningkatan interaksi antara guru dalam merancang dan menerapkan konsep STEM. Penggunaan teknologi digital dalam proses belajar mengajar juga meningkat yang tercermin dari aktivitas dalam kelas. Kita munculkan dokumentasinya di gambar 3. Nah, kemudian ini bagian yang kedua yaitu ringkasan hasil analisis. Di video sebelumnya saya singgung ya, kita ketika menyusun naskah pengabdian tetap harus ada pengambilan data dan analisis data. Karena kita menyusun naskah ilmiah. Namun analisisnya lebih sederhana dari artikel penelitian. Tetapi kalau Anda memiliki waktu dan ahli juga di bidang analisis, silahkan dieksplor lebih dalam. Sehingga naskah kita juga lebih ilmiah, lebih bernilai juga. Nah, ini contohnya ya. Berdasarkan analisis data, terdapat peningkatan rata-rata skor pemahaman guru dari 60 menjadi 85%. Hasil uji T menunjukkan peningkatan signifikan. Nah, kita sampaikan hasil analisisnya. Kalau Bapak Ibu atau Anda cukup menyampaikan rata atau persentase silahkan. Bisa uji T boleh ya. Kemudian dalam hal kompetensi, produk pembelajaran yang dirancang menunjukkan peningkatan kualitas dalam kejelasan konsep, kreativitas, hingga integrasi soal HOTS. Observasi kelas ini juga dikatakan 80% menunjukkan kemampuan di atas rata-rata. Nah, ini ya ringkasan hasil analisis. Lalu kita interpretasikan. Dari hasil analisis tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kegiatan workshop dan mentoring berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan. Nah, ini kita interpretasikan tetapi jangan kita bahas dulu pembahasannya nanti. Sekarang kita lihat contoh kedua dari judul yang juga sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Pengoptimalan produksi pertanian melalui pelatihan teknologi pertanian modern pada kelompok tani Desa Lereng Semeru. Nah, ini ya penyampaian atau presentasi hasil temuan. Dokumentasi visual dari pengabdian ini menampilkan serangkaian pelatihan dan demonstrasi teknologi pertanian modern gambar 1. Foto-foto kegiatan dan seterusnya di gambar 2. Kemudian gambar yang menggambarkan petani saat penerapan praktik pengelolaan hama. Ini dilihatkan di gambar 3 dan penggunaan teknologi. Nah, kemudian di paragraf kedua kita sampaikan ringkasan hasil analisisnya.
Nah, ini survei pra dan pasca pelatihan menunjukkan peningkatan dari 40 menjadi 80%. Nah, ini tidak pakai uji T, cukup statistik deskriptif seperti ini. Analisis data produksi pertanian mengindikasikan peningkatan hasil panen sebesar 25%. Kemudian kita interpretasikan hasilnya. Ini contohnya. Temuan dari pengabdian ini menunjukkan bahwa pelatihan teknologi telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, ya, dan seterusnya. Ini interpretasi hasil. Sekarang kita bedah bagian pembahasan. Nah, ini nanti akan nampak berbeda dengan pembahasan di artikel penelitian. Yang pertama adalah pengaitan temuan dengan tujuan. Tadi data sudah kita baca, kita interpretasikan, kemudian hasil tersebut kita kaitkan dengan tujuan, apakah tercapai atau tidak. Nanti kita bahas lebih dibedah lagi bagian ini. Kemudian pengaruh kegiatan terhadap sasaran. Nah, jadinya programnya berhasil atau enggak, ya, pengaruhnya seperti apa. Setelah itu kita sampaikan juga kontribusi dan implikasi. Kontribusi kemana, implikasi ke siapa, nanti kita lihat dan kita cermati contohnya. Kemudian keterbatasan dan rekomendasi sebagai penutup dari pembahasan kita. Sekarang kita bahas terlebih dahulu yang pertama, pengaitan temuan dengan tujuan. Komponen pertama yang muncul adalah target yang berhasil kita capai apa saja. Itu kita sampaikan. Kemudian kendala yang kita hadapi ketika program pengabdian dilaksanakan. Lalu solusi apa yang kita munculkan untuk menghadapi kendala di lapangan ketika pengabdian itu dilangsungkan. Nah, ini contohnya, meningkatkan kualitas pembelajaran STEM melalui program komunitas belajar para guru di SD Suburban Jakarta. Ini ya. Temuan dari program ini secara efektif menunjukkan ketercapaian tujuan PKM untuk meningkatkan kualitas pembelajaran STEM. Target peningkatan pemahaman dan keterampilan guru dalam mengajar STEM berhasil dicapai seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan skor dari pretest ke posttest. Inilah contoh target yang berhasil dicapai. Nanti kita lihat yang pengabdian pertanian ya, tapi di akhir video. Kendala yang dihadapi seperti keterbatasan akses guru ke sumber daya teknologi. Nah, ini merupakan bagian dari kendala. Lalu kita sampaikan solusinya. Diatasi melalui penggunaan platform digital yang inovatif dan sesuai dengan konteks suburban Jakarta. Misalkan ada referensi yang mendukung, nah, sebaiknya kita kutip ya. Meskipun sebetulnya kutipan di naskah pengabdian itu tidak sebanyak artikel penelitian. Tetapi ya, kalau jurnal yang kita target adalah jurnal pengabdian Sinta tinggi, yang malah jurnal tersebut ingin naik kelas Sinta, nah, maka sebaiknya naskah kita juga kutipannya ya minimal 20-30 begitu. Sehingga naskah kita juga berpeluang besar segera dipublikasikan dan diterima di jurnal pengabdian yang Sinta tinggi tadi. Hanya solusi ini tidak hanya mengatasi hambatan, tetapi juga meningkatkan keterlibatan guru dalam proses pembelajaran. Lebih lanjut, program ini berhasil mengintegrasikan teori dan praktik yang merupakan aspek penting dalam pengembangan profesional guru sesuai dengan Rahayu dan Sari. Dengan demikian, program ini mencapai tujuannya dan seterusnya. Nah, ini solusi yang dilakukan. Sekarang bagian kedua dari pembahasan, pengaruh kegiatan terhadap sasaran. Di sini nanti kita sampaikan perbandingan dengan studi sebelumnya terlebih dahulu. Ya, pengabdian kita ini ternyata mencapai target. Nah, ini sejalan atau tidak sejalan dengan pengabdian lain yang sudah dilaporkan. Kemudian pengaitan dengan literatur. Nah, kalau misalkan tercapai targetnya, landasan ilmiahnya ada atau tidak bahwasanya penggunaan program itu bisa meningkatkan kompetensi atau variabel yang tadi kita ukur tersebut. Nah, ini contohnya. Kegiatan pengabdian ini memberikan pengaruh positif terhadap sasaran. Perbandingan dengan studi sebelumnya, jadinya tidak selalu kita bandingkan dengan pengabdian ya. Nanti kalau yang contoh pertanian kita bandingkan dengan publikasi pengabdian. Nah, ini yang kita bandingkan dengan studi itu penelitian. Menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan dan kepercayaan diri guru dalam mengajar STEM dibandingkan dengan hasil dari program serupa yang dilakukan sebelumnya. Hanya menurut penelitiannya Hasan dan Akbar. Ini menegaskan efektivitas pendekatan program yang diambil. Ini merupakan perbandingan dengan studi sebelumnya. Kemudian ini landasan ilmiahnya atau pengaitan dengan literatur. Menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran berbasis proyek dan penggunaan teknologi dalam pendidikan sesuai dengan Dewi dan Harjono.
memperkuat pemahaman konseptual serta aplikatif guru terhadap STEM. Temuan ini selaras dengan literatur yang menguatkan bahwa dan seterusnya menurut Prasetyo. Nah ini ya. Kemudian bagian selanjutnya di pembahasan adalah kontribusi dan implikasi. Kontribusi untuk siapa? Untuk masyarakat yang tadi kita pilih. Lalu implikasinya kita sampaikan untuk implikasi praktis maupun implikasi kepada kebijakan. Kemudian kita sampaikan juga pentingnya hasil ini untuk pengetahuan ilmiah. Lagi-lagi kita mempublikasikan naskah ilmiah, maka kita perlu menyampaikan program pengabdian dan naskah kita ini punya kontribusikah kepada dunia ilmiah. Nah, kontribusi nyata dari program pengabdian ini kepada masyarakat terlihat dalam peningkatan kualitas pembelajaran STEM di SD yang kita pilih tadi. Nah, ini program ini berhasil meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri guru sesuai dengan setiawan. Kemudian, nah ini ya kontribusi ya. Kemudian implikasi. Nah ini implikasi praktisnya. Begitu juga implikasi kepada kebijakannya. Ya, kemudian ini pentingnya hasil untuk pengetahuan ilmiah. Hasil program ini memberikan kontribusi penting untuk pengetahuan ilmiah, khususnya dalam literatur tentang pengembangan profesional guru di bidang STEM. Studi ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif antara akademisi itu tim pengabdiannya, kitanya, dan praktisi bisa efektif dalam konteks pendidikan suburban, mengisi kesenjangan yang ada dalam penelitian ataupun pengabdian sebelumnya. Nah, sekarang bagian terakhir keterbatasan dan rekomendasi. Kita sampaikan keterbatasan program kita, kemudian kita sampaikan saran atau rekomendasi untuk program pengembangan lebih lanjut. Nah, ini contohnya. Ini keterbatasan. Meskipun program ini berhasil, kita harus sadar terdapat beberapa keterbatasan. Begitu juga kalau kita menyusun naskah ilmiah di konten video yang membahas pembahasan artikel penelitian, saya juga sampaikan penutup dari pembahasan kita secara jujur sampaikan keterbatasan. Nah, ini ya, keterbatasannya disampaikan, lalu kita sampaikan saran atau rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. Disarankan program serupa diperluas, ya. Perlu juga peningkatan durasi dan frekuensi. Nah, ini untuk memperluas dampak positif. Begitu. Sekarang kita lihat contoh yang kedua, yang judul yang terkait pertanian tadi. Nah, ini ya. Kita lihat terlebih dahulu paragraf pertama. Nah, kalau untuk paragraf pertama ini kan kita membahas terkait pengaitan temuan dengan tujuan. Kita sampaikan terlebih dahulu targetnya, berhasil dicapai atau tidak. Temuan dari pengabdian ini berhasil mencapai target utama program. Hal ini dibuktikan oleh peningkatan pengetahuan dan penerapan teknik pertanian modern. Nah, kemudian kita sampaikan kendalanya. Kendalanya ketika kita melakukan pengabdian ini adalah resistensi awal dari beberapa petani terhadap penerapan teknologi baru dan keterbatasan sumber daya. Jadinya mereka agak susah untuk berpindah. Agak susah dilatih di awal, ya. Solusinya bagaimana? Nah, ini kita sampaikan. Sorry ya, salah pencet. Saya kembali dulu. Nah, ini solusinya. Solusi yang dilakukan adalah meliputi pendekatan pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan spesifik. Nah, ini yang kita lakukan selama di lapang. Targetnya seperti ini, tetapi ternyata ada tantangannya. Untuk mengatasi tantangan tersebut kita cari solusi. Selama pengabdian berlangsung, itu kita ceritakan juga di pembahasan kita. Nah, kemudian kita masuk paragraf kedua, ya. Paragraf kedua untuk membahas pengaruh kegiatan kita terhadap sasaran. Di bagian awal kita bandingkan dahulu dengan studi atau pengabdian sebelumnya. Pengaruh kegiatan pengabdian terhadap sasaran dapat dilihat melalui perbandingan dengan studi sebelumnya yang menunjukkan tingkat pengetahuan dan penerapan teknologi pertanian modern yang lebih rendah di kalangan petani desa Bumi Aji. Jadinya ada pengabdian lain dilakukan oleh Widodo, itu ternyata mereka targetnya lebih rendah, ya, pencapaian targetnya dibandingkan pengabdian kita. Nah, kemudian ini juga ya ditambahkan juga, jadinya Anda kok melakukan pengabdian, coba cari artikel pengabdian sebelumnya, kemudian Anda bandingkan sejalan atau kurang sejalan. Setelah itu kita sampaikan pengaitan dengan literatur untuk melihat landasan ilmiah mengapa program kita bisa mencapai target yang sudah kita canangkan.
Nah, ini ya, peningkatan pengetahuan dan keterampilan praktis petani melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian menurut Nugroho dan Setiawan. Lebih banyak lebih baik, tetapi ini singkat saja juga tidak masalah. Kemudian kita masuk ke paragraf selanjutnya untuk menyampaikan kontribusi dan implikasi. Nah, ini kontribusinya kepada masyarakat atau mitra kita, ya. Ini termanifestasi dalam peningkatan signifikan produksi dan efisiensi pertanian. Penerapan teknologi pertanian modern yang didukung oleh pelatihan dan demonstrasi di lapangan telah memperkuat kapasitas petani dalam mengelola praktik pertanian. Kemudian kita sampaikan implikasinya, baik untuk praktis ataupun untuk kebijakan. Ya, menunjukkan bahwa intervensi berbasis pelatihan dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Kalau misalkan ada yang sejalan dengan pernyataan kita kutip juga. Kemudian ini pentingnya hasil untuk pengetahuan ilmiah. Selain itu, hasil dari pengabdian ini penting bagi pengetahuan ilmiah karena menambahkan bukti empiris ke dalam literatur yang mengeksplorasi hubungan antara pendidikan petani dan adopsi teknologi pertanian. Sehingga naskah kita lebih berbau ilmiah. Lalu bagian terakhir atau paragraf terakhir adalah keterbatasan dan rekomendasi. Kita sampaikan dulu keterbatasannya. Meski efektif, pengabdian ini memiliki beberapa keterbatasan. Setelah keterbatasan disampaikan, kita sampaikan saran atau rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. Ini disarankan meluaskan program serupa ke desa-desa lain. Hal ini akan memberikan wawasan lebih lanjut tentang adaptasi teknologi pertanian sesuai Suryani dan Pramono. Perluasan durasi pelatihan dan peningkatan frekuensi sesi tindak lanjut dapat memperkuat penerapan dan kesinambungan praktik yang telah diajarkan. Nah, ini contoh saran. Oke, demikian ya penjelasan saya terkait hasil dan pembahasan. Di video selanjutnya di beberapa hari ke depan kita bahas bagaimana caranya membuat kesimpulan pengabdian, karena kadang memang masih kurang sesuai di naskah-naskah pengabdian yang saya terima ketika saya menjadi editor di jurnal Pengabdian Sinta yang lumayan tinggi, ya. Kemudian selain itu kita akan bahas bagaimana caranya menyusun ucapan terima kasih, karena ternyata masih banyak yang bingung bagaimana menulis ucapan terima kasih atau sesi acknowledgement ya di bagian naskah pengabdian kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.